Lu kurang senang. Lu. Biasa aja Pak, ini pengadilan. Biasa jangan emosi. Gua mati untuk kasus ini, siap tahu lo. Mati mana? Ayo main kita sini. Udah. Saya nggak ada urusan sama dia Pak. Udah diam aja. Urusanmu sama si Anwar. Pak, saya sudah berkali-kali menyampaikan salah satu bukti yang saya adalah yaitu masalah ikan yang kami suplai ke Kabupaten Bandung. Ikan itu diminta oleh mereka untuk ketahanan pangan, tetapi buktinya ikan itu digunakan untuk kampanye. Ya, pada tanggal 3 Oktober tahun 2024 dengan 7 Oktober 2024 silakan dibuktikan. Itu digunakan dibagi-bagi ke masyarakat untuk kampanye. Kenapa itu tidak dipermasalahkan? Lingkaran yang dimaksud apakah pejabat tinggi sekarang di kabupaten? Betul. Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriyatna. Saya sebut Dadang Supriyatna. Dialah penjahatnya. biar sidang ya. Salahnya apa? Saya mau bela kepentingan hukum apa? Betul menuju situ dong. sama juga. Udah. Terus lu mau nyamperin di sini ngapain? Bang kenapa? Lu nyamperin di sini ngapain? Gua sidang. Biar kita sidang dulu ya. Lu nyamperin gua ke sini maksudnya mau ngapain? Bapak ini. Oh, yang jelas tuh. Dia nutup Pak. Ya. Dia mulai. Dia mulai Pak. Udah. Saya nentang. Lalu masalahnya apa, Bro? Saya nentang. Tunjuk dari mana? Lalu masalah lu apa? Nanti kita sidang dulu ya.
Untuk menunjuk Bang. Saya enggak, saya nyamperin Bapak ini dalam. Abang kenapa nunjuk-nunjuk saya bilang Pak. Enggak, artinya nunjuk kan tadi Yang nantang siapa? Pilih teka Akang, salah paham mungkin ya. salah paham kan. Ya. Akang letot weh sidang. Oke, Ya. ya wes. Ayo yuk. Kita kena otot ya. Pakai action, Bang. Ah, siap, siap. Mohon. Udah ya. Apa action? Kemarin. Udah. Apa actionnya? Atas, Kang. Apa actionnya? Atas. Lu kurang senang. Lu kurang senang. Lu. Biasa aja Pak, ini pengadilan. Biasa aja, Eh. jangan emosi. Gua mati untuk kasus ini, siap tahu lo. Apa? Mati mana? Ayo main kita sini. Sini lu. Sini lu. Main kita. Gua buka lagi gua nih. Woi. Main kita ayo. Lu pikir Dan tutup, Pak. banci lu bajingan. Hati-hati dulu ya. Sini lu. Kita main. Ayo. Hati-hati ya. Hati-hati nih, gitu. Pak, telepon dulu ini Pak. Mana Pak ini? Ayo kita main sini. Pak, saya butuh keamanan Pak. Kalau begini caranya saya juga bisa. Main kita. Sini. Ya pikir. Jangan mancing-mancing gua lu. Jangan tanya saya gue Pak. Ini pengadilan. Udah jadi mau lu apa? Lu cari lucu-lucu. Ayo kita main. Lu laki-laki kan? Ayo. Hei, jangan di sini coy. Enggak, saya juga bisa kalau bawa pasukan begini Pak. Dia yang mulai tadi Pak, ada buktinya loh. Enggak omong kosong saya. Ada buktinya. Saya kan nyamperin bapaknya. Abang sopan, saya sopan. Dia bilang lu nantangin katanya. Lu sama cincong, main kita ayo. Hei, tunggu di kantor Maja sendiri saya datang. Di kantor Cakung kan? Di mana? Cakung kan? Ayo, datang lah ya. Ayo Pak. Udah. Tunggu Pak, saya telepon dulu. selesaikan, Pak. Saya nggak nyaman begini Pak. Saya terancam Pak. Pak, saya terancam Pak. Kalau begini. Sana aja. Dibilang saya nantangin. Udah. Dibilang saya nantangin Pak. Menang aja. Udah. Dibilang saya nantangin. Nantangin apa coba? Yang menang diadili. Buktikan, saya nantang apa coba? Saya ini saya nggak ada urusan sama dia Pak. Udah diam aja. Ngobrol sama dia, ngomong. Gua datang. Urusanmu sama si Yanwar, bukan sama saya. Ingat, urusanmu sama Yanwar, bukan sama saya. Kau udah main kita. Nggak masalah. Saya nggak masalah. Nggak, saya ngomong saya telepon polisi dulu. Cepat. Telepon B. Udah batas ya batas udah batas. Telepon polisi. Dia polisi nanti udah batas aja. Sini aja, Kang. Kalau marah sama Yanwar silahkan bos. Jangan sama saya marah. Udah kau diam, kau dek aja lah ke atas. Ya udah. Muak aku lihat kau. Kau naik ke atas. Sama saya juga muak. Ayo kita main kalau kau muak. Saya datang ke kantormu nanti. Tenang aja. Nggak usah kau, sekarang aja main, sekarang. Nah, kau pasukan cuy. Nggak ada pasukan. Ayo, aku tunggu kau ya. Ya benar. Tunggu. Kau kapan waktunya? Kau sebutkan waktunya kapan? Mau kapan kau? Udah. Masuk. Jangan kau. Itu siapa Bang? Ini siapa bang? Namanya siapa itu? Nggak tahu saya namanya bajingan itu. Ayo kita naik. Apa sih yang kita takutkan? Jangan diramein dulu. Bilang kita tenang dulu.
Baik ya, saya bacakan. Putusan nomor 59 Bitsus TPK 2026 PN Bandung demi keadilan berdasarkan Ketua Bangsa Pengadilan Negeri Bandung Mahasiswa Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa. Dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atau putusan selah sebagai berikut dalam perkara dakwa. Nama lengkap Dr. Yanuar Budi Norman SPM, lahir di Jakarta tanggal 10 Januari 1974, laki-laki, berbangsa Indonesia. Tempat tinggal Komplek Citra, Grand Ampersa, AA 5, Jati Sampurna, Kota Bekasi, agama Islam. Pekerjaan Direktur Utama PT Bandung Daya Sentosa atau Perseroda. Yang kedua, nomor 60 Bitsus TPK 2026 PN Bandung demi keadilan berdasar Ketua Indonesia sama atas namanya Hastam, tempat lain di Kuningan, tanggal 10 Februari 1980. Laki-laki Indonesia, tempat tinggalnya Batu Ampar RT 003 RW 002, Keramat Jati, Kota Jakarta Timur, agama Islam, Direktur PT Cahaya Proses Raya. Ini untuk terdakwa Dr. Yanuar didampingi atau ditahan terjadi sejak tanggal 14 April 2006 sampai dengan sekarang oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 25 Juli 2006 sampai dengan tanggal 22 September 2026. Terdakwa Dr. Andes Yandra Budiman Dr. Yanuar Budi Norman SDMM didampingi oleh Advokat Enas Bisno Binting SH, Raposa Ariska SH, Tri Asnawanto Haji SH, Tri Marianti Harahap SH, Amon Tiago Sianipar SH, dan L. Ira Sabela Irfan SH pada kantor Law Office Enas Bisno Binting dan partner advokat ketiga konsultan beralamat di Jalan Gedung Linggar Jati, Jalan Kayu Putih Tengah 207, Ulumas Jakarta Timur, DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai para penerima kuasa untuk mendampingi pemberi kuasa sebagai terdakwa dalam perkara nomor 59 Bitsus dan selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2026 yang didaftarkan di Kementerian Pengadilan Negeri Bandung nomor 139 SK TPK 2006 PM Bandung tanggal 30 Juni 2006. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah membaca ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung nomor 59 Bitsus TPK 2006 PN Bandung tanggal 25 Juni 2026 tentang penunjukan majelis hakim. Penetapan majelis hakim nomor 59 Bitsus TPK 2006 PN Bandung tanggal 25 Juni 2006 tentang ketetapan dari sidang berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar dan memperhatikan perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi dari advokat terdakwa atau surat dakwaan umum atas surat dakwaan umum, setelah mendengar pendapat atau tanggapan untuk umum terhadap perlawanan atau keberatan eksepsi atau advokat terdakwa tersebut, menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas jawab umum nomor register perkara PDS garis datar 03 Cimahi 06 2006 tanggal 23 Juni 2006 sebagai berikut. Dakwaan tidak kami bacakan, selengkapnya sudah ada dalam putusan ini dan dianggap dibacakan. Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum tersebut, advokat terdakwa Dr. Yanuar Budi Norman SDMM telah mengajukan perlawanan yang pada pokoknya sebagai berikut.
Satu, menerima dan melakukan perlawanan nota keberatan eksepsi dari tim advokat terdakwa Dr. Yanuar Budi Norman SDMM untuk seluruhnya. Dua, menyatakan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A khusus tidak berwenang secara absolut untuk memperdukan dan mengadili perkara pidana nomor 59. Dan selanjutnya, atau apabila majelis hakim yang mulia dapat izin lain mohon putusan yang seadil-adilnya gunung menimbang bahwa atas perlawanan advokat terdakwa tersebut untuk menyampaikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut. Satu, menolak eksepsi advokat terdakwa yang telah disampaikan pada persidangan dari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Dua, dan selanjutnya bacakan menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka perlawanan advokat terdakwa atau surat dakwaan umum terhadap perlawanan dari advokat terdakwa sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini selengkapnya telah turut dipertimbangkan. Menimbang bahwa setelah penuntut umum menyatakan pendapat atau tanggapan atas perlawanan advokat terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2025 tentang hukum acara pidana yang menyatakan bahwa dalam hal ini terdakwa atau advokat mengajukan perlawanan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dapat tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan setelah diberi kesempatan kepada umum untuk menyatakan pendapatnya. Hakim mempertimbangkan perlawanan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian perlawanan bukan terdakwa, maka pada pokoknya alasan perlawanan tersebut adalah sebagai berikut. Pengadilan tindak pidana korupsi tidak berwenang mengadili kompetensi absolut. Advokat terdakwa pada eksepsi atau keberatan huruf A halaman 4-6 mendalilkan bahwa seluruh uraian dalam surat dakwaan JPU berlandaskan pada pelaksanaan perjanjian kerjasama suplai ayam boneless dada dan daging bertelur antara PT Bandung Raya Sentosa dengan PT Cahaya Prosen Raya nomor 9 PKS garing BDS garing 4 Romawi garing 2024 tertanggal 30 April 2024. 2. Bahwa hubungan hukum yang lahir dari PKS tersebut adalah murni hubungan keperdataan dagang apabila di kemudian hari terjadi kegagalan pembayaran dan dilakukan oleh saksi casta dan seterusnya sampai nomor 7 sebagaimana tercantum dalam putusan sela ini. B. Surat dakwaan jaksa penuntut umum prematur apakah terdakwa advokat terdakwa pada eksepsi atau keberatan huruf B halaman 6-8 mendalilkan. 1. Bahwa JPU dalam surat dakwaan menyatakan bahwa terdapat kerugian keuangan negara sejumlah 128.524.958.010 rupiah. Namun jika dicermati pada konstruksi narasi dakwaan pada halaman 11 pada pokoknya menyatakan dan menyebabkan lahirnya tagihan 19 miliar dan seterusnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini sampai nomor 5. C. Surat dakwaan batal demi hukum karena kabur dan tidak jelas obscure liber. Advokat terdakwa pada eksepsinya atau keberatan pada huruf C halaman 8 dan 9 mendalilkan 1 sampai nomor 4 dan seterusnya sebagaimana termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa terhadap perlawanan tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa perlawanan merupakan hak dari terdakwa yang diajukan advokat sesuai dengan ketentuan pasal 206 ayat 1 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Menimbang bahwa perlawanan atau keberatan merupakan dasar dari pembelaan yang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP menyebutkan secara tegas hal-hal yang dapat dilakukan perlawanan, yakni dalam bentuk 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya. 2. Dakwaan tidak dapat diterima. 3. Surat dakwaan harus dibatalkan karena tidak memenuhi rumusan dalam pasal 75 ayat 2 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Menimbang bahwa proses pengajuan perlawanan hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosedural. Perlawanan tidak diperkenankan menyentuh materi perkara yang akan diperiksa dalam sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, perlawanan hanya ditujukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan.
Menimbang bahwa menurut pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan yang berisi A. Tanggal penandatangan, nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. C. Pasal undang-undang yang dilanggar. Dan D. Tanda tangan penuntut umum. Menimbang bahwa terhadap perlawanan advokat terdakwa menyatakan pengadilan tidak tindak pidana korupsi tidak berwenang mengadili kompetensi absolut, huruf A halaman 4-6 di angka 1 sampai dengan 7, majelis hakim berpendapat hal tersebut telah memasuki masalah yang bersangkutan dengan hukum materi, yaitu menyentuh materi perkara yang akan diperiksa dalam sidang pengadilan dan menjangkau atau memasuki materi pokok perkara yang diperiksa sehingga bukan upaya yang bersifat hukum formil, bukan untuk ditujukan kepada dakwaan atau kewenangan pengadilan, dan hal tersebut bukan diajukan terhadap hal yang bersifat prosedural. Dengan demikian perlawanan advokat terhadap yang terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa terhadap perlawanan advokat terdakwa menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum prematur, huruf B halaman 6-8, majelis hakim berpendapat hal tersebut telah memasuki masalah yang bersangkutan dengan hukum materi, yaitu menyentuh materi perkara yang akan diperiksa dalam sidang pengadilan dan menjangkau atau memasuki materi pokok perkara yang diperiksa sehingga bukan upaya yang bersifat hukum formil, bukan untuk ditujukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan, dan hal tersebut bukan diajukan terhadap hal yang bersifat prosedural. Dengan demikian perlawanan advokat terhadap terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa terhadap perlawanan advokat terdakwa menyatakan surat dakwaan batal demi hukum karena kabur dan tidak jelas, obskur libel, huruf C halaman 8 dan 9, bahwa dengan memperhatikan isi dakwaan tersebut menurut hemat majelis hakim, penuntut umum telah menguraikan waktu terjadinya delik, tempat terjadinya delik, dan uraian lengkap perbuatan pidana yang didakwakan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap. Sedangkan terkait dengan perlawanan penasihat hukum terdakwa bahwa dakwaan jaksa penuntut umum kabur dan tidak jelas, obskur libel, menurut hemat majelis hakim untuk menentukan apakah dakwaan penuntut umum kabur atau tidak jelas tidak bisa dipastikan atau ditentukan hanya dengan membaca surat dakwaan saja, melainkan baru bisa dipastikan setelah melewati proses pembuktian di persidangan. Sebab sifat sebuah surat dakwaan secara material tidaklah pasti kebenarannya, melainkan haruslah diuji kebenarannya dalam proses persidangan untuk memastikan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik yang didakwakan kepadanya. Namun demikian, penuntut umum tetap berkewajiban untuk menguraikan secara jelas tentang unsur-unsur pidana dalam dakwaannya, termasuk di dalamnya ada unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur-unsur pidana itulah yang menjadi kewajiban untuk dibuktikan dalam proses pembuktian saat persidangan. Dengan demikian adalah beralasan hukum apabila majelis hakim tidak menerima keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlawanan advokat terdakwa secara keseluruhan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan advokat terdakwa tidak diterima, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai perlawanan dari advokat terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal 206 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan undangan lainnya yang bersangkutan. Baik, untuk amalnya sekalian nanti ya dengan terdakwa Kasdam. Untuk terdakwa Kasdam tadi kita sudah dibacakan. Terdakwa ditahan dalam perkara lain. Terdakwa Kasdam didampingi oleh advokat atau Prince Lima Ulang SK, Asep Kuswara SK, Iwan Haja Surya Nugraha SK, Edi Gunawan SK, dan dia Putri Rahayu SK pada kantor Firma Hukum Elbara Justice Dalamat Skiwok Triasuri Tower Latif UF dan 16A di Jalan Lodong atas 2 nomor 28 RT 05 RW 03 Senayan SCPD Kecamatan Bayang Baru Kota Jakarta Selatan daerah khusus Kota Jakarta Selatan. Demikian sebagai para penerima kuasa untuk mendampingi pemberi kuasa sebagai terdakwa dalam perkara nomor 60 Itsus TPK 2006 PN Bandung, sedangkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2026
yang didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Bandung nomor 136 SK TPK 26 PN Bandung tanggal 29 Juni 2006. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah membaca penetapan ketua, penetapan majelis, berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan. Telah mendengar dan memperhatikan perlawanan dari advokat terdakwa dan atas surat dakwaan umum. Telah mendengar pendapat tentang dakwaan umum terhadap perlawanan advokat terdakwa tersebut. Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan umum nomor register perkara PDS 04/06/2006 tanggal 23 Juni 2006 sebagai berikut. Dakwaan tidak kami bacakan, selengkapnya sudah ada dalam dan yang dibacakan. Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum tersebut, advokat terdakwa Kastam telah melakukan perlawanan yang pada pokoknya 1. Menyatakan menerima perlawanan yang diajukan oleh advokat Kastam untuk seluruhnya, dan selanjutnya atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya ex akhiro ergo demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dari ketuhanan yang Maha Esa. Menimbang atas perlawanan advokat terdakwa tersebut, penuntut umum telah menyampaikan pendapat yang pada pokoknya sebagai 1. Bahwa sudah dakwaan penuntut umum yang telah dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 30 Juni 2006 telah memenuhi syarat formil dan syarat material sesuai pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Indonesia nomor 20 tahun 2002 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan seterusnya. Kemudian, berdasarkan hal-hal seperti atas, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini mohon pada majelis hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan dalam putusan selas sebagai berikut: 1. Menolak eksepsi advokat terdakwa yang telah disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 7 Juli 2006 dan seterusnya. Menimbang bahwa untuk membersihkan durian dalam putusan ini dan seterusnya sama ya dengan terdakwa Dr. Irma. Menimbang bahwa setelah penuntut umum menyatakan dapat tanggapan sama, menimbang setelah membaca dan meneliti uraian perlawanan advokat lawan, maka pada pokoknya alasan datang tersebut adalah sebagai berikut: 1. Bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum tidak cermat dan tidak jelas, kabur dan tidak lengkap dalam menguraikan tindak pidana yang didakwakan. 2. Bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum mengandung lebih sebidang. 3. Bahwa tindak pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut terkait tindak pidana korupsi mengandung ranah hukum administrasi dan hukum perdata. Baik, sudah dengan kami sampaikan untuk pertimbangan yang tadi sama, makanya kami langsung pada hal masalah dispidem. Menimbang bahwa terhadap perlawanan advokat terdakwa nyatakan dakwaan umum dispidem pada halaman 47 mengenai Dr. Januar Budi Norman SEM laku PT Bandung Jaya sebesar telah melakukan permohonan penundaan kewajiban membayar utang terhadap Kastam selaku Direktur Utama PT Cahaya Rosen Raja dengan nomor register perkara 245 PDT Sus TKPU 2025 PN Niaga Jakarta Pusat. Hal tersebut telah memasuki masalah yang bersangkutan dengan hukum material, yaitu menyentuh materi perkara yang akan diperiksa dalam sidang pengadilan dan menjangkau atau memasuki materi pokok perkara, sehingga bukan upaya yang bersifat hukum formil, bukan untuk ditujukan terhadap dakwaan, dan hal tersebut bukan diajukan terhadap hal yang bersifat prosedural. Dengan demikian, perlawanan advokat terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa terhadap perlawanan advokat terdakwa dinyatakan oleh perkara terdakwa Kastamuni perkara data pada halaman 5 bahwa PT Bandung Jaya Sentosa Saudara selaku itu telah melakukan permohonan penundaan kewajiban bayar utang terhadap PT Cahaya Rosen Raya dengan register perkara nomor 245 PDT Sus TKPU 2025 PN Niaga Jakarta Pusat berdasarkan kejadian kerjasama suplai ayam Bondeles dada BLD dan daging karbo. Hal tersebut telah memasuki masalah yang bersangkutan dengan hukum material, yaitu menyentuh materi perkara yang akan diperiksa dalam sidang pengadilan dan menjangkau atau memasuki materi pokok perkara
yang diperiksa, sehingga bukan upaya yang bersifat formil, bukan untuk tujukan terhadap dakwaan dan hal itu bukan terhadap hal yang bersifat prosedural. Dengan demikian, perlawanan advokat terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan seperti atas, maka perlawanan advokat terdakwa secara keseluruhan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan advokat terdakwa tidak dapat diterima, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena keputusan ini mengenai perlawanan dari advokat terdakwa terhadap sudah dapat umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal 206 ayat 1, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Mengadili untuk terdakwa Dr. Yanuar. 1. Menyatakan perlawanan dari advokat terdakwa Dr. Yanuar Budi Nurman SEMM tersebut tidak diterima. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS garis datar 03 garis miring C5 garis miring 06 2006 tanggal 23 Juni 2006 adalah sah sebagai dasar pemeriksaan dalam pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi nomor 59 Litsus DPK 2006 PN Bandung atas nama terdakwa Dr. Yanuar Budi Nurman SEMM tersebut. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 59 Litsus DPK 2006 PN Bandung atas nama terdakwa Dr. Yanuar Budi Nurman SEMM tersebut di atas. 4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Untuk terdakwa Kastam 1. Mengadili 1 menyatakan perlawanan dari advokat terdakwa Kastam tersebut tidak diterima. 2. Menyatakan surat dakwaan umum nomor register perkara PDS garis datar 04 garis miring C5 garis miring 06 garis miring 2006 tanggal 23 Juni 2006 adalah sah sebagai dasar pemeriksaan dalam pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi nomor 60 Litsus DPK 2006 PN Bandung atas nama terdakwa Kastam tersebut. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 60 Litsus DPK 2006 PN Bandung atas nama terdakwa Kastam tersebut di atas. 4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam sidang permulaan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A khusus pada hari Senin tanggal 20 Juli 2006 oleh Pak Haji Surono SIMH selaku Hakim Ketua, Haji Adek Abdul Bahar SIMH dan Cecep Budi Mubis sebagai Sabikin SIMH MPD masing-masing selaku hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, hari Selasa, tanggal 21 Juli 2006 oleh Hakim Ketua dengan oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dahlan SH dan Novianti Maulani Anugrah SIMH Panitra nanti pada Pengadilan Negeri Pidana Khusus pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 khusus serta dihadiri oleh Heru Yuniat Koko Esa dan kawan-kawan penuntut umum dan terdakwa serta didampingi oleh tim penasihat atau advokatnya. Ya. Demikian putusan selah untuk dua terdakwa sudah kami bacakan. Tentunya terhadap putusan selah ini ada haknya, tapi nanti bisa disampaikan atau berbarengan dengan putusan akhir. Itu ya. Baik, dari terdakwa atau dari advokat dulu ada pertanyaan? Cukup dari Pak Jaksa, Bu Jaksa. Terima kasih Mulia. Kami sebagaimana putusan yang mulia akan menyiapkan dan menghadirkan saksi mulia yang berlaku. Baik. Sekarang tanggal 21, kita ketemu lagi tanggal 28. Ya, tolong persiapkan Apa saksi? Dari vendor 2 lalu BDS 2 yang mulia. 4 klaster ya, ada klaster. Siap yang mulia. Jadi 4 dulu ya. Nanti kalau misalkan belum dapat berita acara silakan koordinasi. Seperti biasa aja.
Cukup ya? Cukup Ya, kepada para dalam tahan sidang hari ini ditutup. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Oke, izin Bang. Jadi ini hasil sidang hari ini, putusan rencananya menolak eksepsi dari penasihat hukum. Nah, rencananya minggu depan kami akan menyiapkan mengalirkan saksi-saksi. Gitu ya. Betul. Tadi kan Empat ya. kata hakim agar tertata di klaster-klaster. Rencananya 4 Rencana 4. dari pihak vendor dan dari pihak PTBDS. Iya. Itu ya. Pihak vendor Mudah-mudahan dua, PTBDS. Bapak dari vendor juga ikut mengawal terus biar membantu kami, mendukung kami ya. Iya. Untuk lebih jelas ya, untuk lebih rincinya bisa ke kantor kami, ke Kasih Picus atau Kasih Intel ya. Untuk lebih rincian lagi ya, kami yang menyampaikan hasil sidang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu vendor yang udah hadir. Semuanya ya. Sama rekan-rekan semua. Semoga masih bisa kondusif ya, Ya. sampai sidang. Berapa saksi rencana Bang? Seluruhnya? Udah 4 tadi. Enggak masuk seluruhnya. Ada 8. 28 ya? Ya. Enggak nih. Apa mungkin semua? Udah ini. Semuanya. Semua dihadirkan Pak, tapi dari bagi Ini Bang. Pak, ya Bang, tanggapannya terkait putusan setelah hari ini dan apa yang terjadi tadi sepertinya ada sedikit keributan sebelum persidangan tadi, tolong diceritakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semuanya telah membersamai kami untuk persidangan hari ini. Terkait putusan sela yang tadi dibacakan oleh majelis, tentunya kami sangat bersyukur di mana di sini telah membuktikan bahwa memang ada tindak kejahatan korupsi yang terjadi dan insya Allah minggu depan akan berlanjut ke pemeriksaan saksi-saksi. Nah, terkait insiden keributan tadi sedikit ya, saya sampaikan bahwa keributan itu tidak akan terjadi jika ya, catat ya, jika penegakan hukum di Indonesia benar. Itu yang membuat saya emosi karena kami para korban ini merasakan frustasi untuk mencari keadilan di negeri ini. Jadi kepada semua pihak APH, pihak manapun, termasuk Presiden Prabowo, untuk dapat melihat bahwa inilah wajah hukum di Indonesia. Begitu. Jangan yang lain, jangan Dalam mobilnya, dalam mobil. komentar sedikit. Nanti. Silakan Pak, komentarnya terkait persidangan hari ini Pak. Baik, dari saya mewakili teman-teman yang lainnya, sebenarnya kita semua menyaksikan bahwa sidang hari ini sudah ada keputusan ya menolak daripada eksepsi daripada pihak lawan ya, pengacaranya dari pihak lawan. Namun yang sampaikan oleh Pak Dede tadi, kenapa di sini ada trik-trik penipuan? Mohon maaf ya, diduga ada trik penipuan karena dari dakwaan yang dibuat oleh HPH sendiri harus kita kritisi, Pak. Karena dakwaan yang dibuat yang disidang, jadi dakwaan itu bahan persidangan ini itu sudah menurut kami ada dugaan dimanipulasi. Kenapa? Karena unsur-unsur daripada bukti yang setelah kami berikan kepada APH itu tidak dimuat semuanya di situ. Jadi walaupun nanti akhir daripada sidang ini ada keputusan itu hanya menyangkut orang-orang yang terlibat di dalam situ saja. Siapa orang-orang itu? Yang ada bukti-bukti yang dimasukkan di situ saja. Ini yang disampaikan oleh Pak Dede tadi, trik itu namanya. Kita jangan tertipu, Pak. Ini permainan sidang ini katanya sidang ini sidang yang mulia. Harusnya acaranya pun acara mulia yang harus kita hormati. Bagaimana tadi Pak Dede dan kami tadi geram untuk menghormati sidang yang mulia, kalau acaranya pun tidak dimuliakan, hanya berupa trik-trik penipuan, mulianya ada di mana itu? Nah, jadi kita harus bicara jujur lagi. Kalau memang sidang mulia, ya kita harus mulia, termasuk isinya. Nah, jadi kami nanti, untuk yang besok ke depan akan memberikan kesaksian-kesaksian, saksi inilah yang nanti akan memberikan bukti-bukti lain nanti. Ya, yang selama ini tidak dijadikan alat bukti di dalam dakwaan itu. Ini penting, Pak. Karena jangan sampai kita melokalisir ya permasalahan ini hanya 1-2 orang yang dikorbankan. Hanya itu saja yang jadi korban. Padahal pemain wayang di belakangnya ini ada yang lebih besar. Ini harus dibasmi, Pak. Kalau orang yang lebih besar yang memainkan acara ini tidak dibasmi, hancur Indonesia ini. Karena dia punya kekuatan besar untuk mengendalikan semua kebobrokan di pemerintahan, mohon maaf, duga saya, pemerintahan yang ada di Kabupaten Bandung. Nah, ini harus kita selesaikan dengan sama-sama. Jadi kami mengajak semua masyarakat yang ada di Kota Bandung, ya, Kabupaten Bandung, yuk kita sama-sama membenahi pemerintahan kita ini dengan baik, ya. Dengan melalui apa? Ya acara ini.
Sementara itu dari saya. Kenapa Pak? Sebut aja namanya udah. Orang besar. Pak, saya sudah berkali-kali menyampaikan salah satu bukti yang saya adalah yaitu masalah ikan yang kami suplai ke Kabupaten Bandung. Ikan itu diminta oleh mereka untuk ketahanan pangan, tetapi buktinya ikan itu digunakan untuk kampanye. Ya, pada tanggal 3 Oktober tahun 2024 dengan 7 Oktober 2024 silakan dibuktikan. Itu digunakan dibagi-bagi ke masyarakat untuk kampanye. Kenapa itu tidak dipermasalahkan? Walaupun memang ada undang-undang kampanyenya yang mengatur itu, ya. Tetapi sekali lagi bahwa ayam-ayam yang kami suplai ya itu bersamaan waktunya dengan ikan-ikan yang kami suplai. Jadi pada masa-masanya gencar-gencarnya digunakan untuk kegiatan kampanye. Namanya siapa, Pak? Ya, ya pastilah Kabupaten Bandung, yaitu untuk pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Namanya Dadang Ya, Supriyatna, udah sebut aja. namanya Dadang Supriyatna. Nah, itu harusnya diungkap, ya, diungkap. Ya, jangan kita mendiamkan hal yang demikian. Ya, sementara itu. Oke, Bu, lanjut. Ada yang mau dibicara? Saya ngikut Pak Dedit aja. Pak, tanya lagi sedikit, Pak. Pak Yudi. Ya. Lanjut. Kita kan baru mengikuti hari ini ya. Mohon diceritakan secara singkat Pak, siapa orang yang tadi di depan persidangan tadi dan kronologis dari awal Pak sampai terjadinya persidangan pada hari ini dan ke depan ini akan dipanggil saksi-saksi secara singkat aja Pak. Maksudnya yang 2 orang di depan persidangan terdakwa tadi. Terdakwa tadi. Jadi gini, 2 terdakwa itu, satu adalah Dirut PT Bandung Daya Sentosa yang merupakan BUMD Kabupaten Bandung yang kami duga telah dikorbankan atau dia sendiri pasang badan untuk menyelamatkan yang di atasnya. Lalu yang keduanya salah satu dari beberapa perusahaan cangkang. Nah, ini yang disampaikan Pak Faisal tadi. Ada satu perusahaan cangkang yang menerima dana dari kami ini, dari total 120 miliar itu, lebih dari 80% ke orang tersebut, yaitu Heri Santoso alias Alim dengan bendera PT Multisinergi Prima. Dan ini tidak pernah diusut tuntas. Baik itu aliran dananya, bahkan sekedar rekeningnya pun tidak. Dan ini yang saya katakan, ini Kastam ini hanya menerima yang berupa barang Pak. Jadi kami ini ada yang mengirimkan berupa barang nih kayak Pak Faisal. Kalau saya berupa uang ke PT Multisinergi Prima ini, dan itu jumlahnya 80% kemungkinan dari total semuanya ini. Nah oke, Kastam yang 20%-nya itu bakar uang, dijual dengan harga lebih murah. Dan kami juga sudah tahu penadahnya siapa. Bahkan Kastam pun pernah saya interview mengakui barang itu dijual dengan harga murah. Bagaimana mungkin lawyer-lawyer yang tadi mengatakan ini perdata? Sekolah di mana dia? Itu. Lingkaran yang dimaksud apakah pejabat tinggi sekarang di kabupaten? Betul. Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriyatna. Saya sebut Dadang Supriyatna. Dialah penjahatnya. Otaknya dia. Bagaimana Pak ini kronologinya sehingga sampai disebutkan ke Pak Dadang? Maksudnya kronologi alurnya sehingga sampai menyeret nama Pak Dadang. Seperti apa beliau? Jadi begini Mas, BUMD ini berdiri di tahun melalui perdanya tahun 2022. Tetapi BUMD sendiri baru didirikan Februari 2023. Sepanjang Februari 2023 sampai menjelang akhir 2023 ini saya perhatikan di medsosnya sendiri ya, medsos PT Bandung Daya Sentosa. Ya, saya bukan tidak mempelajari ini. Itu tidak ada kegiatan sama sekali. Yang ada hanya kegiatan hibah sosial, tidak ada kegiatan bisnis. Bagaimana mungkin ini BUMD tahu-tahu di bulan Maret 2024 mendapatkan penghargaan sebagai BUMD terbaik, bupatinya sebagai pembina BUMD terbaik, direkturnya yang tadi jadi terdakwa sebagai CEO BUMD terbaik. Konyol nggak? BUMD yang belum berjalan lebih dari setahun memborong semua yang terbaik. Nah, itu kan diamini oleh bupati ini. Diamini oleh bupati, dan ingat, kejahatan ini terjadi adalah menjelang masa kampanye. Masa Pilkada 2024. Seperti itu, Pak. Baik, saya tambahkan ya. Tadi pertanyaannya bagus. Kenapa sampai Bupati Pak Dadang ikut terlibat? Jadi yang pertama ya, ini bisa ditanya ke semua mereka-mereka jadi korban. Ketika Yanuar itu menawarkan pekerjaan kepada kami, dia menggunakan atribut pemerintah, Pak. Atribut pemerintah begini.
Yang pertama perusahaan-perusahaan daerah, udah pasti dijelaskan tadi. Yang kedua, dia merayu kami dengan mengatakan ini program pemerintah ketahanan pangan untuk membantu masyarakat dan bisnis ini dilindungi oleh dan di backup oleh pemerintah daerah. Apa tidak namanya pemerintah itu? Itu yang pertama. Yang kedua, seperti kami ada beberapa orang berusaha untuk ketemu dengan bupati untuk meyakinkan apakah program ini betul atau tidak. Tidak bisa ketemu. Di antara kami ada yang mengirim surat kepada bupati secara resmi, Pak, mengatakan kami ingin berkeinginan untuk kerjasama. Dijawab oleh bupati dengan merekomendasi surat kita itu disposisi dikirimlah direktur keuangannya ke perusahaan kami. Artinya apa? Artinya bupati tahu. Bupati memerintahkan direktur keuangannya ke perusahaan kami. Disitulah kami ketemu, kemudian disitulah terjadi komunikasi dan kami ketemu dengan direkturnya utamanya namanya Jenderal Budi Norman. Nah di sana dia lagi merayu kami lagi. Ini namanya program pemerintah Pak Faisal dan segala macam. Terlibat Pak. Ya. Kemudian disampaikan juga pelaksanaan kegiatan ini hanya 6 bulan, mengumpulkan uang ratusan miliar hanya 6 bulan dari Mei sampai dengan September 2024. Bapak tahu kan? Pilkada adalah November 2024. Jadi sebelum November, September terakhir, dengan Oktober dia masuk. Kita ini Pak, semua pengusaha-pengusaha sebagian besar itu antara Mei sampai dengan September 2024. Dikumpulkan oleh mereka, dikumpulkan uang kita dengan cara-cara seperti tadi, terkumpullah uang sekian miliar. Selesai itu, selesai pilkada, tidak ada satupun mereka lagi menghubungi kita lagi Pak. Uang itu yang ratusan miliar dianggap hilang. Hilang kemana? Kalau digunakan untuk bisnis, nggak mungkin hilang sebanyak itu uang. Ya, jadi kami duga sangat kuat sekali. Ini ada keterlibatan daripada Dadang Supriyatna. Dan mungkin ada satu lagi saya tambahkan. Saya sebenarnya pernah ketemu nih dengan si Dadang Supriyatna ini. Pada saat itu saya ketemu di sekitaran Maret 2025 di rumah dinas ya. Di situ beliau, saya kan bertanya nih bagaimana pola pembayaran hutang ini, BUMD ini. Satu, si Dadang itu memang dari awal sudah mengkondisikan atau cuci tangan seolah-olah dia nggak terlibat. Tetapi ada hal yang janggalnya apa? Menawari saya kerjaan. Kalau kerjaan, kalau bahasa saya kan nggak mungkin jadi kepala dinas Pak. Ya kan? Nggak mungkin saya jadi ASN. Ya silakanlah. Dicerna sendiri maksud kerjaan ini apa. Dan beberapa dari kami waktu dipanggil oleh Inspektorat Kabupaten Bandung juga ditawarkan untuk membuat konsorsium supaya Bupati bisa memberikan proyek untuk membayar hutang BUMD ini. Bagaimana mungkin dia nggak terlibat? Dan keterlibatan lainnya apa? Saya tahu nih, ada surat memerintahkan sudahlah. Perda itu membuatkan Bupati dengan legislatif. Ya kan? Harusnya dia menjalankan perda itu. Pelanggaran perda itu kira-kira melanggar hukum tidak? Itu saja. Jadi ingat kau Dang, minggu depan kita ketemu. Ku bongkar semuanya. Ada orang lain nggak di atas Dadang? Di atas Dadang, saya nggak tahu ya di atas Dadang, tetapi isu-isu yang beredar nih, isu-isu yang beredar. Ini saya menyampaikan isu saja nih ya, benar atau tidaknya, nggak usah. Udah, kalau begitu, satu lagi yang terlibat adalah Direktur Keuangan, Novianti. Itu jelas, dia bukan terlibat pasif. Dia bukan hanya menunggu, dia juga ikut meyakinkan kami dan bahkan meyakinkan saya untuk suplai langsung ke Cahaya Frozen Raya atau si Custom yang tadi, yang perusahaan cangkangnya itu, dengan alasan BDS sudah mencapai target. Bagaimana mungkin ini tidak terlibat gitu loh. Dan itu kita akan buka-bukaan nanti saat saya bersaksi nanti. Demikian Pak. Ya, ada tambahan satu lagi Pak. Ini kalau kita lihat dari psikologis Pak ya. Sebagai pemimpin, bupati, kepala daerah itu punya tanggung jawab, ya, punya tanggung jawab untuk menyelesaikan semua masalah, sekecil apapun dia harus tampil. Kita tahu Pak Dadang ini selalu tampil Pak di medsos, sedikit-sedikit tampil. Tetapi terkait dengan kasus ini tidak pernah satu kali pun dia mau ditemui, tidak pernah satu kali pun dia memberikan komentar dan selalu menghindar. Saya tidak ada urusan dengan itu. Ada apa? Ini kan kejadian, ini perusahaan daerahnya dia, Pak. Perusahaan daerah milik Kabupaten Bandung. Tetapi kalau ditanya, menghindar, seolah tidak ada kaitan. Dari situ, Pak, semua ahli psikologi pun melihat, dia mencoba menghindar, menunjukkan pada masyarakat ketakutan. Harapannya apa, Pak Jenderal? Harapannya kita harus tuntaskan masalah ini dengan sejujur-jujurnya, ya. Dan harus dong kami yang korban ini, yang punya kerugian, yang sudah menutupi utang-utang banyak harus dikembalikan uang kami. Harapan kepada Pak Tito, Pak. Ya, nanti artinya pemerintah pun memang harus ikut terlibat di dalam hal ini. Karena sebenarnya kami ini para vendor menghadapi lawan kami ini ada pemerintah, Pak.
ya Kabupaten Bandung, ya kepala daerah yang punya kekuasaan, punya power, punya jaringan, yang bisa menyelesaikannya, yang menyelesaikannya adalah pemerintah juga. Jadi pemerintah tingkat atasnya bisa yaitu provinsi Jawa Barat ataupun adalah Kementerian Dalam Negeri, ya itu. Ya, cukup. Itu aja, Pak. Ada lagi? Terima kasih. Cukup. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Terima kasih ya.